Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trenandi Anugrah Ramdhani dari kelas Teknik Mesin 20B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terminologi dan karakteristik serta perancangan CVT atau Continuous Variable Transmission. Baik, langsung saja kita ke slide berikutnya. Terminologi CVT yang pertama yang akan saya bahas ini adalah mengenai terminologi CVT. Apa itu CVT? Sebetulnya CVT ini adalah hal yang dekat dengan kita, namun terlihat seperti asing gitu kan. Ternyata CVT ini adalah suatu transmisi, pengembangan dari transmisi kopling manual, kemudian dikembangkan menjadi transmisi kopling otomatis. Nah, ini biasa kita jumpai pada kendaraan-kendaraan seperti motor matic ataupun mobil yang bertransmisikan kopling matic. Nah, ternyata ini menggunakan teknik CVT, Continuous Variable Transmission. Baik, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, pada CVT ini terdapat yang disebut dengan puli primer atau fixed primary shaft. Nah, fungsi dari puli primer ini kita bahas dari pengertiannya dulu. Ini adalah komponen CVT yang berfungsi sebagai tempat melilitnya atau menahan V-belt. V-belt itu fan belt nanti akan dibahas di slide berikutnya. Sesuai dengan namanya, ini disebut dengan fix, maka komponen ini tidak bergerak. Ini komponen yang diam bentuknya ini kalau kita lihat macam piringan dan ini ada garis-garis terdapat gerigi atau menyerupai kipas Ini gunanya sebagai pendinginan pada CVT itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar gesekan yang terjadi itu fan beltnya, V-beltnya tidak cepat panas dan tidak cepat aus. Ini yang akan terhubung langsung dengan puli primer. Kita ke slide berikutnya. Ini ada puli atau sliding primary shift. Ini komponen CVT yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil puli primer sesuai dengan kecepatan dan putaran mesin. Jadi puli ini dia terhubung dengan mesin Jadi mesin itu berbeda dengan CVT CVT ini bisa dikatakan tempat terjadinya perpindahan transmisi namun ini bersifat otomatis. Ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini sliding primary ini juga akan menekan V-belt untuk mendapatkan kecepatan kendaraan yang diinginkan. Jadi fan belt yang ditekan di antara puli itu bisa mengembang bisa membesar dan mengecil. Inilah yang menentukan putarannya, kecepatannya dan putaran mesinnya. Kita ke slide berikutnya. Ini ada poros primer atau primary shift. Poros primer atau primary shift. Ini fungsinya menghubungkan putaran atau kruk ke as puli primer. Nah, ini sebagai penghubung saja. Artinya putaran crankshaft akan diteruskan seluruhnya ke puli primer sehingga putaran pada crankshaft sama dengan putaran pada puli primer. Nah, itu yang bisa dilihat di gambarnya. Ini kita langsungkan sambung karena ini berhubungan Yang D-nya ini adalah puli sekunder atau secondary fixed shift. Ini tempat belt bergerak. Belt bergerak ini ada di sini ternyata Tadi yang terhubung dengan depan, ini ada di bagian belakangnya. Nah, ini berfungsi meneruskan putaran dari primary shift. Ini juga terhubung ke mesin ke bagian poros roda yang fungsinya untuk menggerakkan kendaraan itu sendiri. Kita lanjut ini ada gambarnya bisa dilihat di slide-nya seperti lingkaran bulat Ini akan terhubung dengan slide berikutnya. Kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, ini yang tadi kita lihat puli di atas itu ini ada hubungannya dengan roller di sini Pada slide ini kita lihat di sini ada gambar roller. Namun kita bahas dulu apa itu puli penggerak sekunder atau secondary sliding shift. Jadi ini pada komponen CVT, puli penggerak sekunder ini fungsinya itu mengatur besar kecilnya diameter puli berdasarkan gaya sentrifugal. Nah, ini tujuannya agar pergerakan slidingnya ini pengaruhi lebar lilitan fan belt. Kemudian yang F-nya itu ada poros sekunder atau secondary shaft. Nah, ini akan menghubungkan antara puli sekunder dengan kopling sentrifugal. Nah, ini jadi ini berperan penting jika
puli sekunder berputar, maka kopling sentrifugal ini juga akan ikut berputar. Nah, ini kita masuk ke roller ya. Roller ini fungsinya bantalan ya. Jadi ini untuk menyeimbangkan gaya sebetulnya ya. Jadi akan ada gaya dan ukuran puli itu roller itu biasanya dia gramnya berbeda, beratnya itu biasanya berbeda. Nah, ini gaya sentrifugal ya, berfungsi untuk mengatur pergerakan primary sliding shift. Ya, ini biasanya memanfaatkan gaya luar dari sebuah rotasi. Nah, ini ya, bergerak ke depan, bergerak ke depan untuk merubah pendinginan ratio sesuai kebutuhan mesin. Nah, ini biasanya pengaruh ya, tarikan mesin, tenaga mesin itu dipengaruhi juga oleh roller ini ya. Jadi ketika mesin berputar itu roller ini akan pengaruh apakah dia rollernya lebih berat. Biasanya kalau lebih berat ini tarikan awal kendaraan itu akan kurang responsif ya. Tapi kalau misalkan gramnya lebih kecil ya, lebih ringan, roller lebih ringan, biasanya tarikannya lebih tinggi. Cuman kalau memang setelannya nggak pas, itu biasanya misal tarikan di awal responsif tapi ke atasnya misal nyampe kilometer 60 ke 80 itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. Kita lanjut slide berikutnya. Ini ada spacer, slider, dan fan belt. Nah, ini yang tadi di atas kita bahas fan belt, seperti ini gambarnya bisa dilihat di slide ya. Spacer ini berfungsi sebagai bantalan ya, agar puli dapat berjalan dengan mulus. Kemudian slider ini berfungsi untuk menahan primary sliding shift saat ditekan oleh roller agar bergerak keluar, agar bisa mengempis gitu ya. Nah, tentunya fan belt ini berfungsi untuk menghubungkan antara primary puli dengan secondary puli. Itu ya, depan belakang dia yang menghubungkannya. Nah, ini biasanya terbuat dari karet ya, kemudian ini juga memiliki daya tarik yang kuat ya, sehingga ketika mengembang dan mengempis itu bisa tetap bertahan. Nah, ini kita lihat selanjutnya ada apa lagi komponen CVT. Selanjutnya ada spring ya. Spring ini komponen CVT yang berfungsi untuk mengembalikan posisi puli pada posisi awal atau posisi di mana feedback berada pada temperatur luar. Nah, ini juga pengaruh. Biasanya kalau dalam matic atau CVT, tarikan bisa dipengaruhi oleh spring juga ya, karena ini juga sebagai loncatan mesin ya. Nah, cuman biasanya ketika putarannya bertambah atau kecepatan kendaraan bertambah ya, semakin keras spring ya, semakin lama menahan secondary shift ya, agar berada pada posisi. Nah, ini biasanya akan menyebabkan masalah ya, karena yaitu tekanan dan putaran yang semakin tinggi. Kita lihat slide berikutnya, ini ada clutch carrier atau centrifugal clutch. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena ini kalau di kopling manual ini bisa dikatakan ini sebagai kampas kupling ya, ini bisa dikatakan tuh. Nah, ini berfungsi menyalurkan putaran dari mesin ke bagian gigi reduksi. Nah, ini ya, sangat penting sekali. Kalau misalkan ini rusak atau ini aus, ini akan fatal sekali karena mesin akan langsung tidak bisa dijalankan. CVT akan berhenti bergerak. Nah, ini ya, karena puli akan diteruskan ke bagian gigi reduksi untuk memutar roda kendaraan. Nah, ketika ini aus atau ini rusak, misal di jalan gitu kan, itu efeknya roda kendaraan tidak dapat berputar atau mesin tidak bisa menggerakkan roda tersebut. Nah, apa yang hubungannya dengan ini ya? Ini ada satu di slide berikutnya. Nah, ini ada clutch housing atau rumah kopling. Nah, ini juga sangat penting ya. Ini jadi yang tadi ya, kita lihat slide sebelumnya, ini ya, clutch carrier ini itu dibungkus oleh rumah kopling atau mangkok kopling ini ya. Ini berfungsi meneruskan putaran dari fan belt dan menerima putaran dari kampas kopling. Nah, ini ya. Selanjutnya diteruskan ke poros roda belakang hingga akhirnya kendaraan bisa bergerak.